kerjakan. Yang ini ya? Ini ya? Ya, Ini belum. sama sama yang keempat. Oke, Tadi oke. ada dua. Nah, Ya, ya. Baik, baik. Nah, kita bahas dulu soal yang tadi itu nomor yang gunung es sudah ya. Yang lempeng tektonik sudah contohnya. Nah, sekarang coba yang kita, eh, malam ini kita ngebahas dua soal dulu aja ya. Bentar ya. ya. Baik. Nah, kita lihat soal nomor 3 ini. Jadi yang soal yang ini saya agak, mana ya? Soal yang keempat ini seperti ada kurang informasi sedikit nih. Saya coba nanti akan cari soal yang sejenis. Baik, kita lihat ini soal yang ketiga ini. Sebuah patung emas dengan massa 9,65 kilogram ya. Bentar, saya ngambil kertas dulu. Akan diangkat dari sebuah kapal laut yang tenggelam. Hitunglah tegangan pada tali pengangkat eh, ketika patung pertama masih dalam air, dan kedua ketika seluruhnya sudah terangkat ke permukaan air. Nanti mohon di ini Pak Didin, Bu Oscar, dicatat yang hadir malam hari ini. Untuk jadi poin ya buat anak-anak. Siap, siap. Nah, kita lihat dalam prinsip penyelesaiannya, sekali lagi yang menjadi kunci dalam persoalan Archimedes adalah gaya apungan ya. Jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti ini, setelah saya gantiinnya atasnya. Oke. Jadi ada, katakanlah ini permukaan laut, kemudian ini ada patungnya gitu ya. Itu. Kemudian diangkat dengan tali ke atas, simbol aja ya, skema aja. Nah, kemudian jelas dari dasar gitu ya, ini air laut. Nah, berarti ada pertama ada gaya tegangan tali di sini. Jadi kalau istilah tegangan itu gaya ya, tegangan tali yang tali. Kemudian ada beratnya, katakanlah ini adalah titik berat patung, pasti ke bawah, biasanya simbolnya W. Kemudian ada gaya apung. Gaya apung adalah ini FB, buoyancy force gitu. Nah, ingat selama dia eh, dalam air, jadi full bahwa eh,
telah bekerja gaya apungan gitu. Nah, berarti kalau kita lihat kalau kita perhatikan keseimbangannya, ya, ini berarti dua gaya ke atas. eh, Pertama gaya tegangan tali T ini, jadi gaya apungan F buyansi tambah eh, tegangan tali, ini gaya juga besarannya, sama dengan gaya berat ke bawah, kan gitu ya. Jadi nambah satu nih tegangan tali. Kalau misalkan ini jelas eh, densitas dari eh, patungnya ini rho mass ya, aurum ini tadi 19,3 gram per sentimeter kubik. Nah, mau diingat kalau mau diubah ke SI atau MKS ya, tinggal kali 1000 aja ya. 19,3 kali 10 pangkat 3 berubah jadi kilogram per meter kubik. Seragamkan tergantung kasusnya. Kalau dimensi potongan besar ya, kita ubah ke SI aja. Kemudian air laut ini, rho air laut, pakai apa ya? Sila ya, biar lebih kebaca. Ini 1,03 gram per sentimeter kubik diubah ke satuan internasional berarti 1,03 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik volumenya. Ini yang apa yang air lautnya ya. Oke. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke sana. Ini sudah gaya, ini gaya Newton semua ya satuannya. Jadi nah ingat kalau gaya apung ini yang jadi kuncinya adalah sebanyak massa fluida yang dipindahkan. Jadi sevolume sevolume apa tuh patung ini gitu. Gaya kembali ke hukum awal F sama dengan ma gitu. Tapi gaya apung adalah gaya di fluidanya. Jadi jelas massa air laut, massa air laut kali gravitasi ini ma ya, ditambah ini gaya juga ini gaya satuannya tegangan sama dengan ini berat benda nih. Jadi massa dari patung adalah massa aurum kali gravitasi. Itu. Kemudian karena densitas adalah massa persatuan volume, berarti kita akan ganti massanya nih. Massa sama dengan rho kali volume. Jadi kita lihat ganti M-nya menjadi rho laut kali volume laut ya, air laut kali G plus T, ini massa benda atau patungnya. Densitas dari aurum mass kali volume dari mass kali G gitu. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan pada tali ini, tegangan pada tali saat patungnya dalam air. Berarti kita buat begini, T sama dengan pindahkan yang suku yang ini ke sebelah kanan, densitas dari emas kali volume dari emas kali G dikurangi, pindahkan ke sebelah kanan, densitas dari air laut kali volume air laut yang dipindahkan kali G. Nah, perhatikan bahwa eh, karena si patung berada dalam air sepenuhnya, berarti
volume air laut yang dipindahkan sama dengan volume dari patung emas itu. Betul? Karena semua wujud patung ada dalam air. Jadi volume dari aurum sama dengan volume dari air laut yang dipindahkan. Sebutlah sama dengan V. Itu. Jadi volume air laut sama dengan volume ini. Nah, sekarang berapa volume aurum ini? U ya, rumus kimia. A besar, U kecil. Berapa volume dari patung ini? Nah, diketahui dari soal bahwa itu patung punya massa 6,95 nih beratnya itu. Ini massa patung, ini adalah M dari aurum, kemudian dapat nih ya. Jadi kalau misalkan massanya diketahui, kita bisa mengerti volume. Jadi rho sama dengan massa persatuan volume. Berarti volume sama dengan massa dibagi densitasnya. Ya, ini yang diketahui, ya. Oke, lanjutkan ini. Saya tulis ulang biar lebih kelihatan tahapannya. Oke. Jadi gaya tegangan tali sama dengan densitas dari emas kali dengan volume emas patung kali gravitasi dikurangi densitas air laut kali volume air laut yang dipindahkan kali gravitasi. Nah, tadi V aurum volume emas sama dengan volume air laut yang dipindahkan sama dengan V ya gitu. Nah, tadi rho adalah rho rho aurum sama dengan densitas emas adalah massa emas dibagi volume emas. Jadi volume emas FAU sama dengan massa dari aurum emas dibagi densitas dari emas ya gitu. Kita lihat berapa V aurum atau volume air laut yang dipindahkan sama dengan V ya. Ini berarti massa emasnya berapa di sini? 69,65 kilo nih ya. 9,65 kilogram. Ini berat patung emas. Densitas emas adalah diketahui di sini. Nah, ini nih. Ini densitas air laut ya, AL atau C boleh. Gitu. Ini densitas aurum adalah 19,3 gram per sentimeter kubik. Jadi dibagi 19,3 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Gitu. Nah, kita lihat berarti ini sama dengan 9,65 dibagi 19,3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini bagi ini 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Nah, kita bisa hitung tegangan tali T sama dengan
rho kita pindahkan sini, rho aurum ini sama, adapun suku yang ini sama ya, karena volume dari air laut sama dengan volume dari Tatung. Jadi rho aurum kurangi rho air laut, kurangi rho air laut si kali ini karena sama volumenya kali V kali G. Tuh. Nah, jadi kita lihat densitas dari aurum adalah tadi 19,3 kali 10 pangkat 3 dikurangi densitas air laut 1,03 kali 10 pangkat 3 tuh volumenya ini 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik kali G 9,8 meter per second kuadrat. Itu. Jadi kita punya 19,3. Ini 19,3 dikurangi 1,03 berarti 18,27 kali 10 pangkat 3 kali 5 kali 9,8 ini 10 pangkat min 4 ini 10 pangkat 3 jadi kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, jadi kita lihat tinggal kalikan aja. Min 3 ini udah keluar min 3-nya berarti ini udah ini kali ini ya. Jadi udah nggak ada nih. 10,3 kali 10 min 4 jadi 10,1 ya. Jadi 18,7 kali 5 kali 9,8 adalah 91,35 kali 9,8 kali 10 pangkat min 1 ini sama dengan saya agak bertahap. Ini adalah 895,23 kali 10 pangkat min 1 Newton sama dengan 89,523 Newton. Itu ya. Itulah kita hanya butuh gaya sebesar ini. Itu minimal ya untuk mengangkat, menarik si patung dari dasar laut. Ini. Ini kan dalam kondisi timbang ya. Jadi minimal kita harus punya gaya sebesar 89,523 Newton untuk mengangkatnya itu. Nah, bagaimana kalau berapa tegangan tali kalau di luar air laut? Ini kan semua di sini ya, patungnya masih di sini. Gitu. Dalam laut nih tegangannya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau di luar sudah keangkat keluar? Gitu. Sudah keangkat ke permukaan laut. Jadi kalau ini air laut, nah sudah di sini nih. Sudah keluar nih, mesti ditarik direct ya. Ini ya, T gitu. Ini pakai tarik ke atas. Nah, tadi tetap aja formulanya adalah gaya tegangan tali. Di sini lawan beratnya, oke, minima nih. Gitu. Di sini sudah di luar fluida nih, oke. Jadi udah nggak ada gaya apung lagi. Jadi kalau tadi kan ditambah dengan gaya apung nih, sekarang ini sama dengan 0. Tuh. Jadi tegangan tali sama dengan bobotnya itu nggak minimal gitu buat ditarik terus minimal harus sama nih. Bobotnya adalah
tadi berapa massa dari aurum emas kali gravitasi itu. Jadi ini adalah rho aurum kali volumenya kali gravitasi. Jadi 19,3 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik kali volumenya, tadi udah dihitung ya, 5 kali 10 pangkat 4 meter kubik kali 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah eh, 945,7 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 94,57 Newton. Oke. Jadi sebenarnya T ini aja. Jadi kalau misalkan yang tadi nih, ini kan berat air laut yang dipindahkan ya. Ini nol suku ininya. Tinggal menghitung yang sebelah kirinya aja. Ini kan sama dengan ini. Ininya nol karena udah di luar, gaya apungannya udah nol. Karena sudah diangkat keluar permukaan laut. Jadi ini segini. Jadi kalau di dalam laut, tegangan yang T di dalam laut tadi berapa? 89,523 Newton. Kalau tegangan tali di luar laut itu adalah 94,57 Newton. Oke. Jadi jelas lebih berat di luar, di atas, di luar laut ya, diangkat sudah keluar laut karena tidak ada gaya apung, nggak ada gaya tambahan. Oke. Nah, dari sini selisihnya jelas berapa nih? 94,57 dikurangi 89,525 ini sama dengan 5,047 Newton ya. Ini dari gaya apungnya nih. Oke. 5,047 itu adalah gaya apung. Selisih dari berat patung di luar dan berat patung di dalam laut. Ini selisihnya itu. Gitu. Nah, kita bisa aja menghitung gaya apung ya, FB dengan massa dari air laut yang dipindahkan kali gravitasi. Ini berarti rho laut kali volume air laut kali gravitasi. Yang tadi ya, rho-nya adalah 1,03 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik kali volumenya adalah 5 kali 10 pangkat 4 meter kubik kali 9,8 dikalikan pasti hasilnya adalah 5,047. Jadi selisihnya adalah dari gaya apung itu ya. Jadi kenapa kita kalau memindahkan batu di dalam sungai itu lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya apung. Nah, berapa gaya apung? Sebanyak seberat dari massa fluida yang dipindahkan. Oke, satu lagi ya. Oke. Kalau soal yang tadi akan saya cek dulu ya. Sepertinya ada satu yang kurang tuh, informasinya. Nanti saya akan tambahkan harusnya. Nah, sekarang soal yang mana soalnya?
Nih, satu lagi ya. Coba dipikirkan sebentar. Saya tulis soalnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini, anak-anak? Yang hadir siapa aja? Ini ada Arifa, Fauzi, Fauzi, Marti, Agam, sama Agam. Raditya, siapa? Marti. Marti. Oke. Martinya nggak ada. Ini teh tadi Oke. Ahmad HM. Nah, apa? Satu lagi aja ya. Satu lagi soal keberapa ya tadi kan? Keempat ya. Keempat. Soal keempat. Sebuah kubus eh, berdensitas ini kubus roka sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik dengan volume PK sama dengan 2,0 meter kubik dibenamkan, ditenggelamkan ya ke dalam air. Nah, setelah keadaan setimbang, ini apa maksudnya? Kita lihat nanti. Katanya berapa tinggi kubus yang ada di permukaan air. Penyelesaian. Kalau ada problem, anak-anak silahkan tanya langsung ya. Nah, perhatikan di sini, sebuah kubus berdensitas 0,6. Oke, ditenggelamkan ke dalam air. Jadi kita tahu bahwa di sini diketahui densitas dari kubus adalah 0,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Air berarti densitas air 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik ya. Jadi mestinya dia mengapung tuh si kubus ini. Jadi mengapung seperti ini di atas air. Ya, tapi kalau dibenamkan berarti tenggelamkan gitu ya. Makanya ini ada kalimat setelah keadaan setimbang. Biasanya kalau misalkan si kubus ditenggelamkan, oke, tenggelamkan ke dalam air, dia akan ditolak oleh air, dia akan ke atas lagi. Jadi kalau secara fisika akan berosilasi sampai dia stabil gitu. Makanya ada kalimat setelah keadaan setimbang. Karena begitu benda yang ringan atau gabus misalkan ditenggelamkan ke air, dia akan ditolak oleh air naik ke atas lagi dan dia akan berosilasi ya.
akan apa ini gabus di tenggelapan ke air, ini air tenggelapan begini. Nah, dia lebih ringan di air, densitasnya dia akan dan stabil lagi. Nah, ini setimbang nih, udah diam gini. Ini udah sama antara gaya ke bawah dan gaya ke atas, antara gaya apung dan gaya beratnya gitu. Nah, kemudian volume kayunya adalah 2 meter kubik. Ya. Nah, jelas begitu dia sudah setimbang, mesti akan mengapung ya. Kenapa? Karena eh, densitas dari kubus lebih kecil dibanding air. Jadi dia akan ada setimbang, dia punya gaya berat W dan punya gaya apung FB. Jadi ini semoga sudah pada mahir ya. Nanti FB sama dengan beratnya. Gitu. Tapi ini ada sedikit variasi soalnya gitu. Sedikit tambah tingkat kerumitannya. Nah, berarti gaya apung adalah sebanyak berat fluida yang dipindahkan. Gitu. Gantilah gaya apung dengan densitas fluida. Jadi ini adalah M air kali gravitasi sama dengan massa kubus kali gravitasi ya, yang tadi diulang-ulang. Nah, berarti ini adalah rho air kali volume air kali G sama dengan rho kubus kali volume kubus kali G. Gitu. Karena G-nya sama, kita coret. Oke. Makanya tadi eh, ada formula rho A, VA langsung, rho K, VK gitu ya. Kalau satu apa ya? Kalau tadi ada faktor tegangan ya kalau ada yang menahan di bawah. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang dicari? Yang dicari tinggi kubus yang di permukaan air. Berarti yang dicari adalah ini. Nah, tinggi ini kan? Berapa tinggi ini? Oke, H. Gitu. Oke, lanjutkan. Perhatikan bahwa rho air diketahui. Densitas kubus ada. Volume kubus ada nggak? Ini ada nih. Volume kubus 2 meter kubik. Jadi yang diketahui adalah volume air yang dipindahkan. Ya. Jadi sebanyak volume kubus yang tenggelam. Oke? Jadi VA, volume air yang dipindahkan adalah eh, densitas dari kubus kali volume kubus dibagi dengan densitas air. Gitu. Ini kita lihat ini menjadi rokanya ini 0,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Airnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik kali pK-nya ini 2 meter kubik. Atau bisa dibuat variabel dulu boleh. Misalkan pK-nya begini boleh. Jadi ini kalau dihitung ya coret aja ininya ya. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret satuannya gitu. Ya 0,6 jadi VA 0,6 bagi 1 ya 0,6 jadi VA adalah
0,6 VK. Jadi volume air yang dipindahkan adalah 0,6 dari volume kubus. Atau PA per VK 0,6. Kalau dikasih persentase, kali 100% 60%. 60% dari volume kubus ada di dalam air. Sisanya 40% nongol di permukaan. Oke, paham? Hmm. Paham. Jadi kita lihat. Jadi tadi VA, volume air yang dipindahkan adalah 0,6 volume kubus gitu. 60%-nya, atau kalaupun karena diketahui volume kubus 0,6 kali 2 meter kubik. Jadi ini 12 kali 2 kali 6 12 0, jadi 1,2 meter kubik ya. Oke. Nah, itu volume apa? Volume air yang dipindahkan gitu. Nah, sekarang 1,2 sebentar. 2, 3. Nah, kalau kita lihat ya, volume kubus tadi berapa? 2 meter kubik ya. Gitu. Kubik nih. Berarti kalau kita lihat, kalau kita bikin sebuah kubus, kubus tuh semua ruasnya sama ya. Kubik, kubis, kubik, kubus sama. Jadi volumenya adalah berarti panjang kali lebar kali tinggi. Karena kubus berarti ini adalah panjangnya berapa? Ada yang tahu? Berarti ini adalah akar pangkat 3 ya dari 2. Panjangnya segini, ini pun juga lebarnya segini, tingginya pun juga akar pangkat 3 kali, ya akar pangkat 3 dari 2. Gitu. Ingat, berarti volume kubus sebenarnya akar pangkat 3 kali 2 kali akar pangkat 3 kali 2 kali akar pangkat 3 kali 2. Ini kan berarti 2 pangkat sepertiga, ini aljabarnya 2 pangkat sepertiga kali 2 pangkat sepertiga. Semuanya sama di bawah dalamnya, jadi 2 pangkat sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Ya, jadi 2 kali 3/3. Kemudian, kemudian 2 meter kubik. Jadi ruas dari kubusnya eh, akar pangkat 3 dari 2 ya. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang berapa volume yang nongol di atas air? Kita ambil aja gini nih. Nah, ini airnya. Oke. Ini yang di dalam air, walaupun ini lebih dari 60% ngeliatnya. Tapi kita ambil aja di sini H ya tadi. Yang di atas air adalah tingginya H, gitu ya. Berarti yang di bawah air berapa? Ini karena tingginya adalah
akar pangkat 3 dari 2, berarti ini akar pangkat 3 dari 2 kurangi H. Tuh, yang tinggi ini. Jadi volume yang eh, nongol di atas air adalah itu berapa? Hmm, 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 hmm. Volume airnya 1,2. Jadi volume volume kubus adalah berapa? 2. 2 meter kubik. Volume yang tenggelam di dalam air 1,2. 1,2 meter kubik ini yang tenggelam. Oke. Nah, sekarang berarti volume kubus yang tenggelam berapa? 0,8. Jadi volume kubus yang tenggelam berarti 2 dikurangi 1,2 ya. 2 total ini dikurangi yang 1,2 ini volume yang dalam air. Oke. Yang ini yang oranye ini. Gitu. Jadi 2 dikurangi 1,2 sama dengan 0,8 ya. 0,8 meter kubik. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang cari H-nya gimana? Kalau mau mencari H, berarti eh, 0,8. ini ada ya, lebar ini ada. Enggak? Akar 3, akar pangkat 3 dari 2. Ini juga ada. Kita punya luas ini nih. Tuh. Kalau kali H berarti adalah volume yang di atas air. Jadi ini berapa? Segini aja nih. Yang ruas ini berarti panjangnya akar pangkat 3 kali 2. Kali ini, itu luas ini adalah akar pangkat 3 kali 2 ya. Kali 2 tinggi H, kali ya sama dengan ini 0,8. 0,8 meter kubik. Gitu. Oke, jadi ini kita lihat sini aja nih. Eh, Berarti 2 pangkat 1/3 ya. Kali 2 pangkat 1/3 kali H sama dengan 0,8. Berarti 2 pangkat 1/3 tambah 1/3 kali H sama dengan 0,8. Berarti 2 pangkat 2/3 kali H sama dengan 0,8. Nah, jadi saya sini ya, H sama dengan 0,8 dibagi 2 pangkat 2/3. Tuh, ini bisa 0,8 2 pangkat 1/3 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan 0,8 dibagi akar pangkat 3 dari 2 kuadrat gitu ya. Tuh nggak? Betul.
Jadi 0,8. Nah, kita boleh menggunakan kalkulator karena kita lihat ya. Di sini ada ini nih, akar pangkat 3 nih. Kalau diperlihatkan, nah ini ada di sini akar pangkat 3 nih. Gitu. Kenapa spesial ya? Karena kubik ya, tentang volume gitu. Jadi sering-sering muncul kali ya. Nah, kalau di zoom, nah ini ada nih. Nah, akar pangkat 3 kan ya. Jadi karena spesial, jadi buat cepat menghitung eh, apa ya akar dari perkalian kubus misalkan kubik. Jadi di sini kita lihat di mana. Nah, jadi sip akar pangkat 3 tuh dari 2 sama dengan 1,25. Nah, kelihatan maaf. Ini sih akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 1,259 ya. Jadi 1,259. Jadi H zoom out lagi. Kok malah. Oke. H-nya sama dengan 0,8 dibagi 1,2599 kuadrat. Ini 0,8 dibagi 1,5873 sama dengan 0,5 meter. Gitu. Jadi kalau kita tadi lihat dari samping, ya kubusnya ini hmm, bentar ya. Sedikit lagi ya. Jadi kalau misalkan ini akar pangkat 3 dari 2 tadi sama dengan 1,2599 itu. Kemudian di sini 0,5 ini adalah H sama dengan 0,5. Jadi yang ini adalah 60%, yang nongol di atas adalah 40% dari eh, permukaan air gitu. Nah, saya ingin ngasih soal pengganti yang tadi ini nih. Ini dari buku Fisika Sierz-Zemansky ya, yang versi lama tadi. Jadi saya agak ragu-ragu dengan soalnya, takutnya itu kan ada yang kurang lah kalau buku kita tuh. Nah, ini saya coba ini. Soalnya mirip.
Ini soal 12.10 ya. Dikatakan sebuah balok ini sebuah balok kayu berbentuk kubus, berarti semua sama ruasnya ya, panjang lebar tingginya. Sisinya adalah 10 cm katanya gitu. Terapung sekitar permukaan batas di antara minyak dan air gitu ya. Seperti pada gambar ini. Nah, dengan permukaan bawahnya berada 2 cm di bawah batas tersebut. Jadi yang apa ya, dari batas minyak dan air, minyak di atas ya karena dia lebih ringan dibanding air ya minyak itu. Gitu. Makanya kalau kita misalkan di kafe misalkan kan suka ada apa tuh, cangkir isinya di bawahnya air, di Ini atasnya minyak ya. Nah, itu bisa 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 menyala tuh gitu. Di bawahnya air, di atasnya minyak. Nah, bisa disulut lah bisa menyala. Nah, kemudian densitas dari minyak 0,6 gram per sentimeter kubik ya. Jadi ini lebih rendah dibandingkan air, jadi makanya minyak di atas gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa massa balok itu. Oke. Kemudian berapa tekanan pengukur di permukaan bawah balok itu. Jadi ditanyakan nih berapa nih tekanan di sini nih. Ingat kalau kalau fluida dalam keadaan statik ya, semua akan arahnya tegak lurus ya. Semua ini sama tekanannya nih. Gantung kedalamannya. Ingat terapkan misalkan tekanan sama dengan P0 plus rho GH ya gitu. Nanti ini dijumlahkan adalah antara apa densitas ini kayu dan ini. Ini yang di bawah, persis yang di bawah kayu ya, berapa tekanannya itu. Itu maka di ini aja dicatat soalnya, mungkin dia screenshot barangkali. Sebuah balok kayu berbentuk kubus, sisinya 10 cm terapung di sekitar permukaan batas antara minyak dan air. Dan permukaan bawah kubus berada 2 cm di bawah batas tersebut. Densitas minyak 0,6, berapa massa balok itu. Berapa tekanan pengukur, berapa tekanan di bawah balok lah gitu intinya. Demikian ya, coba direnungkan, itu, direnungkan soal ini gitu. Kalau soal interaksi antara balok atau benda yang dengan struktur fluida sudah pada jago. Nah ini kalau misalkan dua fluida seperti ini nih digabung begini lapisan. Gitu. Ya macam-macam soalnya ada yang seperti ini ya ada berbagai variasi soal. Tapi intinya menghitung geometri luas dari volume dari yang dipindahkan lah gitu. Ya soalnya. Baik, segitu mungkin ya Pak Didin, ya, Bu siap Pak. Sekar, Bu Ivana ya. Eh, Banyak yang belum nggak datang juga hari ini. Jadi silakan dipelajari. Kemudian hari Senin dikumpul ya, Pak Didin ya. Ya, mangga-mangga. Ngapa yang datang aja nanti kan dapat poin yang uh, hari ini belajar. Pokoknya dipikirkan dulu, salah tidak apa-apa, tapi dipelajari dengan baik. Demikian malam hari ini cukuplah ya. Uh, Insya Allah setelah case ini kita akan pindah ke fluida dinamik mungkin hari Senin Insya Allah. Mhm. Baik, pamit para guru semuanya, anak-anak semuanya. Terima kasih Pak Jam. Jazakumullah. Oh, sami-sami. Jadi yang hadir Rifa, Fauzi, Maria Sofi, Ahmad, Radit, kelas 12. Iya, Pak. Hmm, Nah, iya, Agam sama Davin. Agam nggak ada ya? Oke.
Baik, sama Assalamualaikum Davin. warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Zamzam. Pak. Maaf, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.